Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 9F kolaborasi Mapel PKN Bahasa Indonesia akan menampilkan sebuah video klip kami tentang mereview tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Solo. Ya, saya Ino absen 16. Saya Vincent nomor absen 15. Saya X nomor absen 20. Saya Nathan nomor absen 9. Saya Mikaela nomor absen 22. Saya Yogi absen 32. Saksikan dan lihat keseruan kami. Kelompok 4 di Mari, ada kolaborasi, jangan lari. Kita akan melakukan sinematik bukan review. Gas. Banjarsari atau bisa disebut Monumen Banjarsari adalah sebuah taman yang terletak di kota Surakarta. Taman ini sangat dekat dengan Pasar Legi. Ke arah barat, taman ini menuju ke Stasiun Balapan. Ke arah selatan menuju ke Mangkunegaran. Ke arah utara menuju ke Terminal Tirtonadi. Tentu saja hal yang paling utama dari Monumen Banjarsari ialah sejarahnya. Monumen 45 merupakan sebuah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa bersejarah di kota Surakarta, yaitu Serangan Umum Surakarta atau Serangan Umum 4 Hari di Surakarta. Monumen ini dibangun di Taman Banjarsari, tempat di mana serangan umum ini dimulai. Serangan ini digagas oleh Letkol Slamet Riyadi dan rekannya Mayor Ahmadi, yang akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Serangan umum 4 hari berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 dengan secara gerilya oleh para pejuang, pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumi hanguskan dan menduduki sekitarnya. Menurut catatan sejarah, serangan ini digagas kawasan Monumen Banjarsari, Surakarta. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonozido, Kabupaten Sragen. Dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan. Monumen 45 dibangun pemerintah Surakarta untuk mengenang perjuangan rakyat Surakarta pada serangan umum 4 hari di Solo. Setelah 3 tahun pembangunan, monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Soepardjo Rustam pada tanggal 10 November 1976 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Monumen tersebut menceritakan secara rinci melalui relief yang terukir di sekeliling monumen dan dapat dinikmati oleh siapapun. Monumen Banjarsari memiliki atap berupa rumah joglo dengan ketinggian 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Pada sisi selatan monumen terdapat 3 patung berupa prajurit, pemuda pejuang, dan wanita yang membawa bakul atau tempat nasi dan obat-obatan. Dengan berkunjung ke Monumen Banjarsari, diharapkan pengunjung dapat belajar sembari berwisata hemat tanpa biaya apapun. Pemerintah mendirikan Monumen 45 Banjarsari sebagai bentuk peringatan perjuangan rakyat Surakarta pada peristiwa serangan umum 4 hari di Solo. Monumen 45 Banjarsari dibangun pada tahun 1970-an. Monumen 45 Banjarsari merupakan sebuah tugu prasasti serta relief yang menceritakan peristiwa serangan umum kota Solo. Kisahnya bermula dari gerakan para pasukan yang tergabung dalam tentara pelajar. Pasukan ini terdiri pelajar-pelajar SMA hingga mahasiswa yang berdiri untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasukan ini terdiri atas pelajar-pelajar SMA hingga mahasiswa yang berdiri untuk mempertahankan kemerdekaan. Kebanyakan dari mereka berusia 15-20 tahun dan memiliki semangat yang tak kalah cakap dari para tentara senior.
Jadi serangan dimulai pada 7 Agustus 1945 pukul 6 WIB di saat pasukan SBK 106 Arjuna berhasil menyusup dan menguasai perkampungan di Surakarta. Sebelum serangan umum Solo Timur telah terjadi sejumlah kontak senjata, antara lain serangan di Jembatan Culilingan yang menewaskan sejumlah serdadu Belanda dan pasukan Indonesia yang berhasil mengambil sejumlah barang dimilikinya. Satu kompi DPS yang merupakan pasukan pribumi pembentukan Belanda melakukan pemblelotan. Mereka berhasil membawa 8 brand, 20 stand, dan 80 senapan. Serdadu Belanda sebelumnya juga melakukan konfrontasi dengan menyerang rumah Kolonel Gatot Subroto dan menghancurkan pemancar radio RRI. Namun baik Kolonel Gatot Subroto maupun mesin pemancar radio bisa diselamatkan. Hasil dari perang ini, kota Solo berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia yang terdiri atas beberapa elemen masyarakat, baik tentara, pejuang, sipil maupun pelajar. Peristiwa tersebut menyiksa banyak kesedihan. Tak kurang 209 rumah porak-poranda, sementara 205 penduduk meninggal karena serangan Belanda. Adapun dari pihak TNI terdapat 6 pasukan yang gugur selama melaksanakan tugas di medan perang tersebut. Serangan umum kota Solo berhasil mempengaruhi dan memperkuat posisi tawa politik perjuangan diplomasi Republik Indonesia di konferensi meja bundar di Den Haag. Sehingga setelah peristiwa tersebut, Indonesia semakin kuat kedaulatannya dan semakin diakui dunia atas kemerdekaannya. Ini adalah cerita singkat dari kami untuk Monumen 45 yang ada di Taman Banjarsari. Sekian, saatnya kita beralih ke tempat selanjutnya yaitu Gedung Juang. Halo, lagi sama Nathan. Di sini aku lagi sama Nathan lagi di Gedung Juang 45. Di sini kita akan nge-review tentang sejarah-sejarah di Gedung Juang 45 ini. Mari kita lihat. Gedung Juang, sebuah bangunan yang terletak di Pasar Kliwon, Kota Surakarta ini memiliki kisah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 silam. Bangunan ini didirikan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1976 dan selesai pada tanggal 1980. Di Kompleks Gedung Juang ini terdapat sebuah monumen bernama Monumen Laskar Putri. Monumen ini terletak di Surakarta yang dibangun sebagai penanda sejarah 4 hari di tanggal 7 sampai 11 Agustus 1945. Sebuah gedung yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan ini kini telah didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya di Kota Solo. Gedung Juang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Meskipun begitu, gedung tersebut tak luput dari cerita sejarah dan menjadi saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung Juang. Gedung Juang dibangun pada tahun 1876 dan selesai pada tahun 1880. Ya, pada tahun 1880 sampai juga dengan 1942, Gedung Juang digunakan sebagai fasilitas pelayanan bagi tentara Belanda dan diberi nama Kantienstad yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kantin. Tidak hanya digunakan sebagai kantin, Gedung Juang digunakan sebagai klinik untuk para tentara Belanda pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, gedung tersebut kemudian dijadikan sebagai asrama militer digunakan oleh para tentara Belanda. Lalu pada 1942 sampai 1945, zaman penjajahan Jepang, di masa pendudukan Jepang, Gedung Juang tersebut sempat dikuasai oleh pasukan Nippon dalam sebutan Sengkokan. Pasukan Jepang yang menyebut dirinya sebagai Sengkokan menggunakan Gedung Juang sebagai markas dan barak militer. Namun setelah 3 tahun berselang, gedung tersebut berhasil direbut oleh pejuang-pejuang Indonesia dan tergabung dalam resimen-resimen. Peristiwa tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Brigif 6 dengan nama Resimen 26 pada masa Perang Kemerdekaan. Lalu pada tahun 1945, zaman kemerdekaan, setelah berhasil direbut kembali pada masa kemerdekaan, pada awal mulanya, Gedung Juang tersebut digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan dan kemudian menjadi panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Lalu pada 1945 sampai dengan 1949 digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Lalu pada 1949 sampai dengan 1980 dijadikan sebagai markas militer dan pusat Brigade Infanteri 6. Gedung peninggalan kolonial Belanda tersebut digunakan sebagai markas militer Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sejak tahun 1949.
DHC 45 merupakan salah satu perkumpulan yang bentuk secara resmi dan diakui oleh perkumpulan yang dibentuk secara resmi dan diakui oleh pemerintah dari para veteran perang kemerdekaan Indonesia dan untuk berhimpun semua pensiunan atau veteran yang ada atau tinggal di wilayah Surakarta. Lalu itulah cerita perkembangan sejarah yang dimiliki oleh Gedung Juang 45 Solo. Berikut adalah daftar nama komandan seksi, komandan pluton, dan juga anggota Laskar Putri Indonesia Surakarta. Ya, ini di sini tuh kurang lebih berjumlah 114 orang ya. Ya, sekian dari penjelasan saya di Gedung Juang 45 ini. Lalu kita akan berpindah ke Mangkunegaran bersama Inu. Di Mangkunegaran, sekitar Mangkunegaran ini. Nah, ini di sini ada acara ya teman-teman, kelihatannya sepertinya bakalan ada acara dari BUMN. Nah lalu itu puranya di situ, di sana, masuk ke dalam sana. Nah, nih Museum Pura Mangkunegaran. Nah, di sini nampak asri sekali ya teman-teman. Dapat kita lihat, nampak asri sekali. Lalu untuk loketnya sendiri itu kita masuknya ke sana. Oke, setelah ini kita masuk ke loket. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai Pangeran Merdeka dengan wilayah otonom berstatus kadipaten yang disebut Praja Mangkunegaran. Gelar Mahara Mangkunegaran yang memegang pemerintahan di Mangkunegaran adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA. Raden Mas Said kemudian dinobatkan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Mangkunegaran yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya yang pertama. Mangkunegaran selama ini memiliki 10 pemimpin, mulai dari Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang pertama hingga yang akhir-akhir ini sedang booming, yaitu Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-10 atau yang biasa kita kenal sebagai Bre. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di kompleks Mangkunegaran sendiri. Nah, di sini saya pukul 11.49, jadi wah mataharinya sangat kerasa banget di sini. Ya, saya sekarang akan sedikit menjelaskan tentang Pura Mangkunegaran itu. Pura Mangkunegaran merupakan istana Kadipaten Praja Mangkunegaran yang dibangun oleh Raden Mas Said yang bergelarkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Lah, Pura Mangkunegaran ini terletak di Jalan Ronggowarsito, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lalu kompleks bangunannya ini dibagi menjadi 3 halaman. Halaman pertama disebut Pamedan, yaitu lapangan berdenah persegi panjang yang membujur dari barat, nah barat itu sana, dari barat ke timur. Nah, di sebelah timur Pamedan terdapat bangunan kavaleri artileri berlantai 2 dengan gaya Eropa yang dulunya digunakan oleh pasukan Legium Mangkunegaran. Jadi itu bangunannya itu terletak di luar sana itu, seperti benteng gitu itu. Nah, lalu Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan pada tahun 1757 hingga 1946. Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan. Ya, ini saya ngiyok dulu ya. Pada bulan September tahun 1946, setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September 1946, setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, Mangkunegara ke-8 menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1945 sampai 1946 lahir revolusi sosial di Surakarta yang mengakibatkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Tapi meski demikian Mangkunegara dan Pura Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Ya, itu kita bisa lihat di situ itu, di sana itu. Seperti itu. Nah, selain sebagai penjaga budaya, tempat ini juga tak jarang dijadikan lokasi berbagai kegiatan atau acara maupun konser. Biasanya sering dijadikan seperti itu. Nah, kita akan sedikit keliling-keliling Pura Mangkunegaran ya, teman-teman.
tempat-tempat bersejarah yang berada di kota Surakarta. Terima kasih.